Hai guys, balik lagi di Rumah Tua. Kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang kisah seram dan mencekam yang terjadi di Bukit Soeharto yang ada di kawasan Kalimantan. Nah, sebelum masuk ke kisah-kisah seramnya, aku mau menjelaskan sedikit nih kepada kalian tentang di mana sih letak Bukit Soeharto itu dan kenapa diberi nama Bukit Soeharto. Nah, kalau kamu lagi jalan-jalan ke Kalimantan, Bukit Soeharto ini bisa banget nih untuk kamu kunjungi. Bukit Soeharto ini adalah kawasan konservasi hutan yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kenapa sih dinamakan Soeharto? Itu karena pada tahun 1991 yang lalu, Presiden Soeharto menetapkan lahan ini sebagai kawasan konservasi. Nah, selain menjadi kawasan konservasi hutan, Bukit Soeharto ini juga menyimpan banyak banget cerita seram dan juga mencekam guys. Seperti yang kita tahu, sewaktu Jepang menjajah Indonesia itu banyak banget kan warga-warga Indonesia yang jadi romusa atau pekerja paksa. Nah, para pekerja paksa ini atau romusa-romusa ini sering banget nih guys mendapatkan tindakan-tindakan yang sangat kejam dan juga bisa dibilang sadis. Nah, bahkan mayat-mayat dari korban romusa yang meninggal dunia ini dibiarkan tergeletak di situ saja tanpa adanya pemakaman yang layak. Karena hal itulah, makanya dipercaya sampai saat ini arwah dari korban-korban romusa itu masih bergentayangan dan menghantui Bukit Soeharto. Nah, banyak yang bilang nih kalau hantu-hantu dari romusa ini sering menampakkan diri seperti serombongan pekerja yang sedang mengangkat peti. Dan di belakang mereka itu ada sosok tentara Jepang berseragam lengkap, mengenakan topi dan juga senapan laras panjang. Nah, hantu-hantu dari romusa ini juga kerap dikabarkan suka banget nih untuk menghilangkan para korbannya ketika lagi melintas di jalur Bukit Soeharto ini guys. Korbannya seperti yang sudah kita bayangkan pasti akan susah banget untuk ditemukan. Dan kalaupun ketemu itu biasanya dalam keadaan setengah gila. Nah, ada salah satu cerita warga yang mengaku dia sempat diganggu ketika melewati Bukit Soeharto ini guys. Nah, ada warga mengatakan ketika dia sedang bekerja, let's say namanya Pak Budi deh. Nah, Pak Budi ini mengaku waktu dia lagi kerja membuat jalan di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini, dia mendapatkan gangguan dari hantu-hantu yang ada di sana. Nah, dari pengakuannya, Pak Budi ini yang lagi asik bekerja tiba-tiba dikejutkan dengan adanya penampakan dari serombongan pekerja romusa yang sedang mengangkat peti sambil ditodong menggunakan senjata oleh prajurit Jepang. Pekerja-pekerja paksa itu diperintahkan untuk menggali lubang. Nah, ketika lubangnya sudah terbentuk, mereka pun diinstruksikan untuk memasukkan peti yang mereka bawa tadi ke dalam lubang tersebut. Setelah itu, mereka, para pekerja paksa ini pun dipaksa untuk masuk ke dalam lubang tersebut dan dilempari dengan granat. Nah, setelah menyaksikan peristiwa tersebut, Pak Budi pun jatuh pingsan. Saat Pak Budi sadar, dia dengan penasaran mencari lubang tersebut tapi hasilnya nihil. Nah, selain menjadi tempat pembuangan mayat romusa, Bukit Soeharto ini juga menjadi tempat pembuangan mayat Petrus atau penembak misterius yang sempat viral pada zaman Orde Baru. Nah, ada sepasang suami istri nih yang menceritakan tentang pengalaman menyeramkan mereka yang mereka alami ketika melintasi Bukit Soeharto di malam hari. Nah, ketika melintasi jalan di Bukit Soeharto itu, pada malam hari, sang suami ini mencium bau-bau yang tidak sedap nih guys di dalam mobilnya. Tapi ia memilih untuk diam aja. Nah, reaksi sang suami ini ternyata berbeda nih guys dengan reaksi dari istrinya. Sang istri ini malah tidak bisa berhenti mengoceh selama perjalanan di Bukit Soeharto itu. Nah, setelah melewati Bukit Soeharto itu, barulah ternyata sang suami ini bercerita nih kepada sang istrinya kalau dia melihat sosok makhluk halus yang memiliki wajah rusak mengikuti mereka.
Suasana di sana pun semakin menyeramkan karena minimnya pencahayaan yang ada di Bukit Soeharto itu. Ya, yang ada hanya dari cahaya lampu motor dan mobil yang juga ikut melintasi daerah kawasan Bukit Soeharto itu. Nah, itulah dia beberapa kisah yang bisa dibilang membuat bulu kuduk merinding yang pernah dialami oleh warga-warga sekitar ataupun para pendatang yang sedang melewati kawasan Bukit Soeharto. Walaupun demikian, kisah-kisah mencekam yang terjadi di Bukit Soeharto ini pada masa penjajahan Jepang dan juga Petrus ini biarlah menjadi saksi bisu sejarah dari kekejaman Petrus dan juga Romusa Jepang, guys. Untuk kamu mungkin yang pernah mengunjungi Bukit Soeharto, kamu juga bisa cerita ini pengalaman kamu. Apakah kamu juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman mistis selama berkunjung ke Bukit Soeharto? Di kolom komentar ya. Untuk kamu-kamu yang juga ada ide-ide dan saran-saran untuk di video selanjutnya, bisa banget juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram dan juga TikTok. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.